Halo, hari ini tanggal 3 Januari 2025, saya berada di Beach House, Balikpapan, di Pantai Patakan. Masih merupakan bagian dari tempat wisata yang dikelola oleh grup Mesra di Samarinda. Nah, kita ngomong tentang persoalan menulis dengan bantuan ChatGPT. Jadi ada yang bertanya, Pak Bambang, bagaimana kalau ada seorang penulis menggunakan 99,99% itu dengan chat GPT. Ya, sebenarnya ini persoalan yang sudah menjadi isu dalam beberapa tahun terakhir. Saya juga sempat hadir pada kegiatan Indonesiana yang digagas oleh Tempo tentang impact atau dampak dari generatif AI terhadap terutama profesi penulis gitu. Sebenarnya saat ini pengaruhnya ada, tapi tidak langsung ChatGPT itu dapat menggantikan peran penulis ya. Di timeline saya di Facebook berseliweran itu iklan bagaimana menulis buku selama cuma 1 hari gitu ya dengan menggunakan ChatGPT. Maksudnya kan memang bagaimana dia menggunakan ChatGPT itu dengan prompt, saya menyebutnya kalimat-kalimat pemantik. Kalimat memantik ini ada berupa pertanyaan, ada berupa perintah. Nah, kemungkinan banyak juga perintah gitu ya. Tuliskan saya ini, tuliskan saya cerita anak dengan topik ini, maka kemudian ChatGPT akan melakukannya untuk Anda. Tapi jelas itu bukan karya kita. Karya kita hanya membuatkan kalimat-kalimat pemantik tadi. Tentu ya malulah sebagai seorang penulis ketika Anda dituliskan oleh ChatGPT atau generative AI. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah saya menggunakan generative AI? Ya, saya banyak menggunakannya. Ada Grammarly, ada Evernote juga saya menggunakan, ada translator juga untuk menulis ya, dan terutama untuk mengalihkannya ke dalam bahasa Inggris. Jadi AI yang kita kenal ini banyak sekali macamnya, tapi yang paling populer salah satunya adalah ChatGPT. Nah, apakah saya gunakan? Iya, saya menggunakan ChatGPT untuk memperdalam tulisan saya, untuk mempercepat saya mencari sesuatu materi tanpa harus berlama-lama saya dulu dengan Google gitu ya bertanya. Kalau dengan ChatGPT saya dapat memperdalam, dapat melihat ringkasan yang dibuat oleh ChatGPT terhadap suatu buku yang sudah saya baca gitu. Jadi kami ya karena berdua gitu ya, saya mencoba menyingkronkan antara apa yang disampaikan oleh ChatGPT dengan apa yang saya ketahui. Dan saya lalu menggunakan untuk dituliskan dalam bentuk lain apa-apa yang ada dari ChatGPT. Jadi kalau saya tidak mampu menghindar karena saya termasuk digital imigran, orang yang di tengah-tengah beralih dari mesin tik ke komputer. Ya. Kemudian dengan teknologi digital yang sangat canggih sekarang, ya kalau saya mungkin tidak menggunakan digital dari awal, saya anti kan gitu dengan ChatGPT. Saya anti mungkin dengan laptop, dengan tablet dan sebagainya. Tapi karena saya menggunakan digitalisasi dari awal sehingga akrab ya, cukup akrab dengan beberapa kemajuan dari teknologi digital yang memang membantu saya untuk menulis dan menyuntik. Karena itu saya juga menggunakan ChatGPT dalam menulis ya, bukan untuk memerintah dia membuatkan tulisan, membuatkan puisi, cerpen. Karena kalau itu ya kerja mesin, bukan kerja lagi kreativitas dari seorang penulis. Kira-kira begitu pandangan saya terhadap generatif AI ya. Bukan artinya kita menghindari atau sama sekali anti, tapi kita dapat menggunakannya dengan cara-cara yang bijak agar kemampuan kreativitas insani kita tidak hilang begitu saja. Demikian, terima kasih.